Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemarin yang terakhir kita sudah membicarakan bagian yang kedua, pembahasan tentang doa yang mohon untuk diberi iman yang tidak pernah goyah, diberi kenikmatan yang tidak pernah sirna, dan diberi kesempatan nanti untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di surga yang tertinggi, yang kekal. Mari kita ulangi doa kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yawfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Kemarin sudah kita sampaikan untuk bagian yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kenikmatan yang tidak sirna, tidak hilang. Dan karena Allah sudah menjanjikan kepada kita, kalau kita mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang akan diberikan kepada kita, maka tidak ada jalan lain agar supaya nikmat kita itu terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan cara bersyukur itu. Tetapi harus kita sadari bahwa memang ada beberapa hal yang secara alamiah itu ya akan berkurang, bahkan akan hilang. Ya. Kemarin sudah sampaikan kalau memang saatnya kita sudah semakin tua itu ya tidak mungkin kita berharap kok kemudian kebugaran fisik kita tetap, lalu bahkan semakin sehat, semakin muda itu ya tidak mungkin. Pasti akan mengalami penurunan, ya giginya ya satu persatu mulai copot, rambutnya mulai memutih, ya boyoknya mulai pegel, dengkulnya juga mulai goyah, dan seterusnya. Bahkan pada saatnya ya kemudian sampai pada sirna dan meninggal. Ya. Nah, kenikmatan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah hilang dan tidak pernah sirna itu ya
tidak lain kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang sesungguhnya, yakni kenikmatan nanti yang berupa surga itu. Jadi sesungguhnya kita memohon kenikmatan yang tidak pernah sirna itu muatannya ya di samping kenikmatan yang ada di dunia ini, lebih-lebih yang kita mohon kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak pernah akan hilang, kenikmatan yang selama-lamanya ya berupa surga nanti di akhirat kelak itu. Makanya surga itu disebut dengan Jannatun Na'im, ya surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya kira kita sudah berkali-kali memberikan gambaran tentang kenikmatan surga itu ya. Sehingga memang semua orang ya permohonannya ya agar supaya diberi balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu jelas memang merupakan kenikmatan yang tidak pernah putus, kenikmatan yang abadi. Ya. Kalau di dunia sekali lagi tidak ada kenikmatan yang abadi, tidak ada kenikmatan yang sempurna, kenikmatannya sangat terbatas sekali. Ya. Usia kita paling berapa lama kita bisa menikmati berbagai kenikmatan ini? Sebentar sekali, 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya. 90 tahun lah yang paling. Setelah itu sudah selesai. Pada saat kita masih muda-mudanya sekalipun, ya seberapa kita bisa menikmati kenikmatan itu? Ya terbatas sekali. Wong orang kayaknya kayak apa ya? Makan itu ya paling ya sepiring 2 piring sudah selesai. Mosok bisa kemudian dumeh duitnya akeh, turah-turah terus saben sak jam mangan pindah restoran kono pindah hotel, itu tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Jadi rumahnya berapapun juga yang ditempati ya hanya satu. Ya. Terbatas sekali ya. Tapi besok di surga itu Masya Allah ya. Jadi kenikmatan itu memang tidak terbatas. Ya, ya maaf, termasuk istri. Istri itu ya kalau di dunia itu ya mbok sak kuat-kuatnya itu ya kuatnya seberapa kok ya. Terbatas sekali, terbatas. Nah, gambaran di akhirat itu Masya Allah, di surga itu Masya Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di akhirat besok kita itu ya akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Baru kerentak saja itu sudah ada ya, kenikmatan itu. Ya. Berbeda dengan kita di dunia ini. Kita ini kan kadang-kadang di dunia Masya Allah ya kepenginnya macam-macam, tapi ya jarang yang keturutan. Ya. Tapi kalau di surga pasti keturutannya. Ya. Dan yang lebih penting lagi itu memang di surga nanti itu bahwa kenikmatannya itu ya digambarkan oleh Nabi sampai mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Jadi kenikmatannya itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam benak pikiran manusia sekalipun. Jadi ya tidak bisa digambarkan memang kenikmatan besok di surga itu. Nah, kalau Allah kemudian memberikan gambaran-gambaran di Al-Quran dengan gambaran-gambaran tertentu tentang surga itu ya sekedar untuk mendekatkan saja supaya kita punya asosiasi begitulah tentang kenikmatan gitu. Ya. Tapi tentu saja berbeda sama sekali dengan
kenikmatan yang ada di dunia. Misalnya gambaran surga itu yang sebuah bangunan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya itu ya gambaran yang tentu saja dibayangkan sangat indah bagi orang yang ada di padang pasir. Tapi kalau misalnya wong Wonosobo itu mendengar itu, kira-kira ya mungkin begitu tertarik mungkin dengan surga itu. Wong saben dina wis delok sungai yang mengalir di bawahnya, begitu kira-kira kan begitu. Jadi itu hanya sekedar untuk memberikan gambaran gitu. Ya misalnya digambarkan dengan bidadari, digambarkan dengan itu hanya gambaran-gambaran saja. Tapi sungguhnya sekali lagi kenikmatan di surga lebih indah, lebih hebat, lebih nikmat dibandingkan dengan apa yang pernah kita gambarkan sebagai kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Nah, sekali lagi yang ingin kita tekankan adalah bahwa kenikmatan ya yang kita mohonkan tidak pernah sirna itu ya kenikmatan di dunia ini yang memang Allah berikan kepada kita. Kita berharap, kita mohon supaya Allah jangan mencabut nikmat itu. Kita mohon pada Allah supaya nikmat itu terus ditambah. Nikmat ilmu ditambah, nikmat harta ditambah, nikmat kesehatan ya ditambah tetap ya. Tetapi harus sadari memang pada saatnya suatu ketika memang harus berkurang tadi. Nah, yang di akhirat itulah yang nanti akan kekal selamanya, tidak akan pernah sirna. Selama kita kemudian masuk di surga, khalidina fiha abada, akan sirna, akan kekal selama-lamanya, tidak akan pernah sirna. Nah sebaliknya ya, kalau di akhirat kekalannya sempurna, kenikmatannya sempurna dan kekal, nah siksanya ya atau penderitaannya ya juga sama, kekal dan sempurna juga itu penderitaannya itu. Ya. Kalau penderitaan di dunia ini kan juga penderitaan yang ya menderita, tapi sebenarnya ya tidak menderita amat lah, karena biasanya beban yang Allah berikan kepada kita itu ya sebatas yang kita mampu. Jadi itu perbandingannya. Oleh karena itu ya kita menghindari siksa yang ada di dunia ini, penderitaan yang ada di dunia ini, musibah di dunia ini lebih nanti di akhirat. Ya. Jadi saya kira itu poinnya. Sekali lagi kita mohon kepada Allah supaya diberi kenikmatan yang tidak pernah sirna. Dan sekali lagi jalannya tidak lain adalah dengan terus menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.